Seperti biasa, kita akan baca pergerakan saham bareng-bareng hari ini untuk besok Senin ya. Besok Senin berarti tanggal 21 November 2022. Sebelumnya disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian ya. Bisa jadi kesimpulan saya salah dan analisa kalian yang benar. Jadi tetap disclaimer. Oke, untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG hari ini. Untuk hari ini IHSG naik 0,5% ke level 7082 ya. Jadi untuk IHSG hari ini berhasil breakout di atas 7049, 7048 ya. Jadi untuk IHSG hari ini naik karena kemarin aslinya masuk cukup banyak ya. Kalau secara technical resisten untuk IHSG selanjutnya ada di area 7110 sampai 7120 ya. Mudah-mudahan besok bisa breakout lagi di atas itu supaya trennya kembali bullish untuk IHSG ya. Oke, itu secara technical. Untuk supportnya sekarang 7047 sampai 7049 itu udah menjadi area support untuk IHSG. Selanjutnya kita cek perdagangan IHSG untuk hari ini tanggal 18 November. Secara keseluruhan untuk asingnya masuk lagi ya. Jadi untuk hari ini bisa kita lihat bareng-bareng. Untuk asingnya masuk di saham Bank BCA 369M, kemudian di saham Bank Mandiri masuk 222M ya. Jadi untuk hari ini asingnya net bel lagi cukup banyak di saham perbankan BCA, Bank Mandiri ya. Dan untuk hari ini yang paling banyak dijual asing ada Telkom, Inco, Adaro, Antam ya. Di saham Telkom asingnya masih terus keluar ya, cuman untuk hari ini keluarnya nggak sebanyak beberapa hari terakhir ya. Beberapa hari terakhir itu biasanya di atas 100M, sekarang cuman netnya 80,5M aja ya. Mudah-mudahan untuk asingnya next minggu depan udah nggak jualan lagi di Telkom sehingga untuk IHSG bisa breakout di atas resisten. Oke, itu untuk IHSG. Kemungkinan untuk besok Senin sih kalau lihat transaksi hari ini asingnya masuk cukup banyak di saham Bank BCA dan Bank Mandiri. Ada kemungkinan untuk besok masih naik yang melanjutkan kenaikan untuk IHSG. Targetnya ya di area sini, di area ya 7110-an lah, di area situ. Kalau bisa breakout di atas itu yang ngejar resisten selanjutnya di 7134. Oke, itu untuk IHSG. Tetap disclaimer. Selanjutnya kita cek yang pertama saham Goto ya. Dan untuk saham Goto hari ini naik setelah kemarin harganya dijaga di area 214. Untuk hari ini saham Goto naik ke level 222 ya. Tadi sempat ke 224. Oh, 226 ya untuk level tertinggi Goto hari ini. Belum sempat nyentuh resistensi ya. Jadi untuk resistennya masih di 230. Mudah-mudahan untuk besok Senin bisa breakout ya. Itu harapan buat yang masih nyangkut di atas. Tapi kalau kita lihat transaksinya untuk hari ini di saham Goto, untuk hari ini di saham Goto tanggal 18 November secara keseluruhan sih ada yang distribusi ya. AK net sell 41M, BK net sell 27M, YP net sell 10M, dan yang masuk itu ada ZP, PD, CC ya. Kemungkinan ya ini PD masuk 27M, kabar bagus ya. PD-nya udah mulai masuk lagi di saham Goto lah ya. Selain PD ada YU juga masuk hari ini, masuk cuma 6M ya, belum terlalu banyak untuk YU-nya. Yang jadi market maker utama hari ini di saham Goto ada AKMGPD ya. AK-nya net sell 41,8M, MG net bel 6,8, PD net bel 27,9. Kemungkinan yang berkontribusi dalam menaikkan saham Goto hari ini kalau menurut saya sih si PD ya, karena PD ini merupakan salah satu broker yang punya barang cukup banyak di saham Goto ya. Kemungkinan untuk besok gimana kalau lihat transaksi hari ini sih malah ada yang distribusi ya. Ini si AK, jadi AK-nya ini AK asing ya. Jadi untuk asingnya hari ini net sell ya.
AK asing netzel 49,6 M, BK asing netzel 27, dan untuk aslinya yang masuk untuk hari ini di saham GoTo ATA ZP. Untuk PD dan CC-nya lokal ya yang masuk di saham GoTo. Kemungkinan untuk besok, kalau misal besok perhatikan saja level ini 218. Kalau misal besok harganya di area sini itu ada yang jaga, ya nggak menutup kemungkinan untuk saham GoTo naik untuk area 230 ya. Tapi kalau misal besok di area sini malah jebol di bawah 218, ada kemungkinan untuk saham GoTo konsolidasi atau membentuk candle merah seperti ini ya, candle merah kecil. Jadi untuk saham GoTo mending besok, karena hari ini ada yang distribusi dan akumulasinya juga nggak terlalu tinggi, nggak terlalu gede, jadi sih mending gimana ya, ya disclaimer ya, kalau yang mau nyicil di saham GoTo untuk besok ya, kalau menurut saya malah cenderung konsolidasi untuk saham GoTo untuk candle merah kecil seperti itu. Kalaupun naik ya perhatikan saja level 230 itu area resisten GoTo selanjutnya ya. Dan untuk supportnya, support terdekat di 218, jebol di bawah itu ya support selanjutnya ya trendline ini ya 214, ya mudah-mudahan nggak patah ya trendline ini yang saya beri garis. Oke, itu untuk saham GoTo, tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Hari ini didistribusi oleh AK dan PD-nya sama ya udah mulai masuk ya, walaupun untuk PD hari ini di saham GoTo ya cenderung trading karena valuasinya itu 52,5 M dan net buy cuma 27,2, jadi sekitar 60 ya 40% transaksi di saham GoTo itu trading untuk saham PD ya. Selanjutnya kita cek saham Bank BRI untuk yang kedua. Untuk saham Bank BRI hari ini aslinya jualan nggak terlalu banyak, dan untuk harga sahamnya turun koreksi terkonsolidasi ya, masih bertahan di atas 4.590. Jadi kalau secara teknikal sih masih cukup aman ya, selama untuk harganya itu belum jebol di bawah 4.590. Kalau kita cek transaksinya untuk saham Bank BRI hari ini, BBRI hari ini tanggal 18 November ada yang distribusi CS. Jadi untuk CS hari ini murni distribusi, tidak melakukan pembelian sama sekali. Valuasinya 75,9 M dan net sell 75,9 ya. Selain CS ada AK, ZP, AG yang jualan hari ini di saham Bank BRI. Kemudian yang masuk hari ini ada BK, YU, YP ya, dan yang distribusi ini CS-nya itu CS lokal dan CS asing, dan ya, dan untuk CS lokalnya itu net sell 52,7, CS asingnya net sell 23 ya. Dan untuk asingnya selain CS ada AK, AG, ZP yang jualan di saham Bank BRI. Tapi untuk asingnya itu ada yang masuk cukup banyak, ini BK masuk 70 M ya, dan untuk BK itu malah cenderung kayaknya invest ya, maksudnya swing gitu, soalnya valuasinya 92,6 dan net buy 70 M ya. Jadi sebagian besar transaksi BK di saham Bank BRI itu beli. Kemungkinan untuk besok gimana, karena hari ini ada sedikit distribusi ya, ini nggak terlalu banyak ya untuk distribusinya di saham Bank BRI hari ini. Jadi kemungkinan untuk besok perhatikan saja level ini, semoga nggak jebol ya. Dan kalau mau masuk di saham Bank BRI ya dekat-dekat area support, dekat-dekat 4.600 atau 4.590. Kemudian kalau tujuannya untuk trading bisa pasang antisipasi sedikit di bawah support, misalnya di 4.580 atau 4.570 ya, disesuaikan aja. Tapi tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau menurut saya sih skenario-nya untuk Bank BRI besok mungkin akan menyentuh area support kemudian mantul naik lagi ya, kemungkinan seperti itu. Tapi kita lihat aja besok Senin untuk Bank BRI. Selanjutnya kita cek saham Bumi.
Dan untuk saham Bumi hari ini naik 3,4% ke level 181. Kalau secara teknikal ini masih di area konsolidasinya ya. Jadi supportnya masih di 169, 168 dan resistennya masih di 194. Kalau secara teknikal, kalau kita cek transaksi Bumi hari ini tanggal 18 November secara keseluruhan ada yang akumulasi si MG net buy 59,2 ya. Tapi untuk MG ini dia cenderung trading walaupun net buy-nya cukup banyak 56 tapi valuasinya ini 126 ya. Jadi 60% transaksi MG di saham Bumi itu trading. Yang jadi market maker utamanya MG average di 179. Floating profit ya, jadi untuk MG-nya floating profit 2 poin untuk hari ini. Kira-kira besok gimana, karena MG-nya masih net buy cukup banyak 51 M dan posisinya floating profit cuma 2 poin, jadi nggak menutup kemungkinan untuk saham Bumi besok Senin itu akan dinaikkan dulu ya, sepertinya seperti itu untuk saham Bumi. Kalau naik target kenaikannya ya bisa ke area sini 195, tapi sepertinya sih kalau lihat beberapa hari terakhir di saham Bumi itu candlenya kecil-kecil ya, cuman ya sekitar seginian candlenya kecil-kecil, jadi kalaupun besok naik itu sepertinya nggak langsung ke area sini. Oke, itu untuk saham Bumi hari ini diakumulasi oleh MG. Yang jadi market maker utamanya ya MG, KCP ketiganya net buy ya. Jadi kemungkinan untuk besok Senin di saham Bumi ada kemungkinan dibuka hijau dulu ya. Oke, itu untuk saham Bumi. Selanjutnya kita cek saham PBRX. Untuk saham PBRX hari ini tadi sempat naik ya, di awal market sempat naik sampai ke level 164, tapi habis itu ditarik turun lagi, close di 151, masih ditutup surplus 1,34% ya. Kalau kita cek transaksinya hari ini untuk PBRX, apakah ada yang nabung atau retailnya ada yang masuk lagi? Jadi untuk kemarin PBRX retailnya udah sebagian keluar dan hari ini masuk lagi malahan. Ya ada retail yang masuk. XI masuk 1,7 M, RF masuk 2,1, ZP masuk 1,8. Kalau kita cek secara keseluruhan sebenarnya hari ini ada sedikit akumulasi ya di saham PBRX. Yang jadi market maker utamanya YP, BQ, YP-nya net sell 1,9, BQ-nya net sell 400-an juta, dan CC-nya net buy net buy 1 M ya. Tapi untuk YP, BQ, CC, PD, MG ya, mereka semua yang masuk di saham PBRX hari ini trading ya, scalpingan, karena valuasinya itu gede dan net valuasinya itu kecil ya. Jadi mereka trading yang misal besok minat di saham PBRX ya buat trading aja. Yang masuk paling banyak RF. Kalau kita cek dari tanggal 14 untuk PBRX, RF yang terus masuk ya, diakumulasi oleh RF 6,8. Ini kita nggak tahu RF ini apakah emang mau invest di PBRX atau cuman jaga harga aja atau jadi standby buyer pas reg isu ya, kita lihat aja besok. Tapi kalau kita cek dari tanggal 14 ada yang akumulasi ini sih RF, average-nya di 137. Berarti RF posisi saat ini floating profit ya, average-nya di area sini sedikit di bawah support. Jadi untuk support PBRX saat ini ada di 140. Oke, itu untuk sampai PBRX. Kalau menurut saya besok mungkin akan konsolidasi dulu di range area 140 sampai 164. Perhatikan level ini. Kalau nggak jebol di bawah 140 ada kemungkinan untuk PBRX konsolidasi dulu. Bahkan nggak menutup kemungkinan naik ya untuk PBRX digoreng lagi. Tapi ya sebagai retail ya perlu hati-hati, PBRX ini
masih dikategorikan saham gorengan ya, kalaupun mau masuk buat nyopet aja atau scalping aja. Seperti itu untuk saham PBRI. Kalau jebol di bawah 140 yang ngejar support selanjutnya di 125 ya. Perhatikan saja level 140-141 untuk PBRI. Selanjutnya kita cek saham Zata. Untuk saham Zata hari ini ARB tadi open gap atas ya. Jadi untuk Zata hari ini langsung open di 286, sempat ditarik naik sampai ke 304, habis itu dibanting turun. Kalau kemarin sih kita cek MG-nya masih punya posisi di saham Zata, apakah hari ini keluar? Coba kita cek untuk transaksi Zata hari ini. Zata hari ini tanggal 18 November. Secara keseluruhan MG jualan lagi, jadi MG perlahan mulai keluar di saham Zata. Perlu hati-hati kalau MG-nya udah habis barang ya, bisa jadi untuk Zata susah buat naik ya, maksudnya yang goreng lagi siapa gitu. Jadi untuk MG-nya hari ini net sell 2,4, kalau secara keseluruhan hari ini didistribusi oleh MG. Yang masuk ada CC, YB, YP, YJ, NI, PD, XI ya. Jadi sebagian retail hari ini masuk di saham Zata. Average-nya di 250-an. Floating loss ya, yang masuk tadi cukup banyak di saham Zata hari ini floating loss. Dan untuk MG-nya taking profit hari ini di harga, untuk average-nya MG taking profit-nya di harga 252. Ya lumayan atas ya di area sini, tapi yang nggak atas-atas banget. Kemungkinan untuk besok gimana? Karena MG-nya net sell, kalaupun besok naik untuk saham Zata itu mungkin di sesi kedua atau menjelang close market habis dinaikin itu diturunin ya. Coba kita cek untuk saham Zata dari awal IPO yang masih punya barang ada CC, EP, RG, MG. MG masih punya barang 5,2 M aja. Jadi semakin ke sini barangnya MG semakin habis ya, semakin dijual. Yang jadi market maker utamanya YP, MG, YP average-nya di 276, MG average di 256. Jadi untuk mereka berdua posisi saat ini kalau dari awal IPO loh ya, ini dari awal IPO mereka yang pas beli di market regulernya itu posisinya floating profit. Nah cuman kita nggak tahu berapa banyak yang dimiliki mereka selama penjatahan. Kan pas penjatahan harganya lumayan di bawah ya, di 100 untuk harga IPO Zata. Hari ini udah di 246 yang dapat harga pasar, yang dapat saham pas penjatahan ya. Posisi saat ini masih floating profit cukup banyak ya, tapi yang beli di market reguler kalau dari awal IPO sampai hari ini si MG dan YP posisinya floating loss. Kemungkinan untuk besok Senin ya nggak menutup kemungkinan untuk saham Zata itu dinaikkan lagi, habis itu diturunin ya, seperti beberapa hari terakhir ya, close di harga ARB, tapi sebelum ARB dinaikin dulu buat mancing-mancing pemain lain atau retail masuk di saham Zata. Seperti itu untuk saham Zata. Kemungkinan untuk besok gimana ya? Kemungkinan untuk besok ya mungkin seperti hari ini atau beberapa hari, 2 hari terakhir harganya nanti dinaikkan dulu habis itu turun. Kemungkinan seperti itu, kita lihat aja besok Senin yang untuk saham Zata. Selanjutnya kita cek saham BSBK. Untuk saham BSBK hari ini diangkat naik, apakah ini cuma technical rebound aja atau besok masih ada kemungkinan naik, kita akan cek untuk transaksi hari ini. Jadi kalau secara teknikal untuk BSBK hari ini open di harga ARB, opennya di 206, langsung naik sampai ke level 256 ya. Jadi hari ini diangkat naik, terjadi technical rebound di saham BSBK. Habis itu turun lagi close di 226 ya. Ini perlawanan ke bawah lumayan kuat, jadi kalau secara teknikal malah cenderung turun untuk besok ya. Coba kita cek apakah hari ini disertai dengan akumulasi untuk BSBK. Untuk BSBK hari ini tanggal 18 November. Secara keseluruhan PG-nya tampil, jadi
Ya, seperti yang kita duga beberapa hari terakhir, PG dan ZP itu ada kerjasama. Hari ini diakumulasi oleh PG dan ZP-nya malah jualan. Ya. Kalau kemarin kan yang nampung ZP, ZP-nya sekarang lepas barang, diakumulasi oleh PG lagi. PG masuk cukup banyak 28,8 M ya. Jadi hari ini diakumulasi kembali sampai SPK oleh underwriternya, salah satu underwriternya si PG. Dan yang jualan ZP ya, tak kirain itu yang mau naikin ZP ternyata dioper lagi barangnya ke PG, suruh PG yang naikin. Jadi seperti itu untuk saham BSBK. Antara PG dan ZP ini sepertinya emang ada kerjasama, karena kalau kita lihat untuk valuasi transaksinya itu hampir sama, 145M dan 143M ya, hampir sama untuk valuasinya, sama-sama gede. Mereka berdua yang jadi market maker di saham BSBK yang mengendalikan harga. Kemungkinan dua broker ini, kalau dua broker ini nggak tampil ya harganya kayak sama seperti beberapa hari terakhir ya, ARB ketika dua broker ini tampil langsung untuk harganya langsung diangkat naik. Selain PG yang beli ada BQ, CP, LSMG. Kemudian yang jualan SH, FS, ya XI, sebagian retail keluar hari ini nih, XI keluar 2,3 M. Kalau lihat valuasi transaksi hari ini sih diakumulasi lagi oleh PG, jadi ya sebenarnya nggak menutup kemungkinan untuk BSBK bisa naik lagi. Tinggal terserah market makernya aja. Kalau PG-nya besok mau naikin ya harusnya nggak butuh dana yang terlalu banyak ya, karena kemungkinan untuk PG ini masih punya barang cukup banyak pas pencataan di saham BSBK. Kemungkinan sih seperti itu. Harganya itu dikendalikan sama PG dan ZP. Kalau dua broker itu tampil ketika market reguler dibuka, ya harganya menarik untuk dicopet ya, untuk dicopet di BSBK menarik. Tapi kalau dua broker itu nggak tampil ya bisa-bisa ARB sama seperti dari tanggal 15 sampai tanggal 17 kan untuk PG-nya nggak tampil. Tapi untuk hari ini PG-nya langsung PG sama ZP tampil terus goreng saham BSBK. Jadi kemungkinan untuk besok gimana ya terserah market makernya, terserah PG dan ZP, karena PG-nya hari ini net B cukup banyak 28M, 28 atau berapa? 28M, jadi nggak menutup kemungkinan untuk besok dinaikkan lagi ya, nggak menutup kemungkinan untuk sampai SPK masih bisa naik lagi, tapi ya hati-hati untuk saham BSBK ini ya saham gorengan, harganya dikendalikan oleh itu dua broker itu tadi. Oke, itu untuk saham BSBK. Kalau kita cek untuk waranya hari ini juga naik, cuman nggak terlalu tinggi ya, naik sekitar malah turun ya. Jadi untuk waranya hari ini malah turun 3 poin ya. Tadi open di atas, open di 19 untuk waran BSBK, sempat ditarik naik. Jadi tadi saya lihatnya itu pas di atas, ternyata close market diturunin sampai ke level 15. Kira-kira siapa yang distribusi? Untuk waran BSBK hari ini yang distribusi FS malahannya. FS net sell 24,9. FS ini ya salah satu underwriter kalau nggak salah ya. Coba kita cek untuk ya kan FS salah satu underwriternya, jadi ya nggak heran-heran banget kalau FS masih punya barang. Mungkin bagi tugas ya dengan underwriter yang lain, underwriternya si PG goreng di saham BSBK induknya untuk hari ini, dan FS-nya bikin BSBK waran turun ya. Mungkin seperti itu. Hari ini untuk warannya didistribusi cukup banyak oleh FS, salah satu underwriternya. Kemungkinan untuk Senin depan untuk warannya gimana, kalau lihat distribusinya
FS 24,9 M ya sepertinya agak berat ya untuk BSBK warang naik untuk besok. Tapi kita lihat aja besok Senin. Tapi untuk induknya sih karena hari ini PJ-nya masuk cukup banyak, jadi masih ada kemungkinan untuk BSBK induknya itu naik. Tapi tetap disclaimer ini saham gorengan ya. Untuk keputusan trading ada di tangan masing-masing, amannya ya buat copet-copet aja kalau mau masuk di saham BSBK. Oke, itu untuk saham BSBK, tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing.